Oh, oke, saya rekam ya. Jadi ada informasi di DPL juga masih simpang siur ya. Nanti akan ada dinas kesehatan, dinas pendidikan bersamaan dengan koordinator perguruan tinggi dan juga DPL barangkali di sana untuk menentukan di mana tempat tinggal. Tetapi sampai saat ini ya di telegramnya DPL KM3 itu masih belum ada seperti apa skenario-nya. Jadi barangkali saudara juga mendapatkan informasi dari mahasiswanya ya di KM3. Mungkin barangkali juga beberapa yang di-share ke saya itu mengatakan bahwasanya yang bertanggung jawab nanti adalah dinas pendidikan. Ya. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan dinas pendidikan, ya mereka tidak tahu menahu. Jadi kadang-kadang agak sedikit agak sedikit terputus informasinya ya. Atau mungkin barangkali suratnya juga belum sampai ke dinas pendidikan Kabupaten Agam. Jadi kita sudah memulai sebenarnya untuk memberikan surat tugas ya, saudara. Juga kemarin di awal waktu pertemuan kita pertama dengan dinas pendidikan kita sudah kita sampaikan bahwasanya kita bertugas di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Untuk nanda-nanda ketahui mungkin barangkali kalau Rafika, kemudian Elza, Feni mungkin barangkali mengetahui ya, daerah kita ini itu ternyata sangat jauh ya. 3 kilometer lebih ya bahkan dari pusat jalan raya itu di Gasan ya di Elza ya. Gasan itu masuk ke dalam ya Elza? Bukan Pak, di Tiku Pasar Tiku Pak. Pasar Tiku itu masuk ke dalam, itu 3 kilo ya dari sana lebih ya sekitaran 20 menitan lah ke dalamnya Pak. Ya jadi sangat jauh ya. Jadi mungkin barangkali memang kita butuh ya campur tangan dinas pendidikan ya, karena tentu kalau sangat jauh dari pusat kota ya atau dari Tiku itu tentu juga kita perlu keamanan dan lain sebagainya. Kemarin ada nggak pembekalan yang diberikan tentang ini oleh mbak-mbak, saya lupa namanya itu ya, tentang bagaimana cara memproteksi diri, ada nggak? Jika ada nggak disampaikan kemarin? Andra, ada nggak informasi bagaimana cara memproteksi diri dari ujian-ujian yang masyarakat setempat, ada nggak kemarin? Sampaikan. Andra ada ikut nggak? Ada Pak, tapi Andra lupa Pak. Oke, nanti kalau seandainya lupa nanti saya share lagi ya di grup barangkali apa-apa saja yang penting ya. Saya rasa kalau untuk Elza, Rafika, Feni karena orang Pariaman ya, itu kan masih Pariaman juga ya sebenarnya walaupun itu Agam, tapi kan dekat ke Pariaman. Mudah-mudahan aman di sana ya. Mungkin kalau saya lihat lebih tidak nyaman barangkali di Lubuk Basung ya, tapi kalau di masih daerah Tiku ya itu masih aman lah ya, masih dekat ke Sungai Limau itu ya. Iya kan Feni? Sungai Limau masih dekat kan sana ya, jadi mudah-mudahan saudara sudah terbiasa lah di daerah sana. Tapi kan faktanya saudara kan sekarang itu domisilinya di Padang kan, karena kuliah di Padang. Itu kan nanti kan juga berpindah kan? Coba kita samakan dulu persepsinya. Itu nanti harusnya saudara kan harus ada juga biaya transportasi kan? Andra? Ini harus kita harus kita samakan persepsi nanti. Jadi ketika DPL ditanya nanti oleh tim dari KM3, saya akan juga sampaikan saudara itu berpindah dari Padang ya, Kota Padang ke Kabupaten Agam. Berarti nanti saudara juga akan ada biaya transportasi. Kemudian juga akan ada nanti biaya bantuan untuk tempat tinggal ya. Nah, jadi itu karena saudara berpindah domisili namanya. Jadi ketika saudara hanya berada di tempat yang sama, itu uang-uang ini nggak ada. Tetapi kalau saudaranya berpindah, saudara akan ada diberikan nanti uang bantuan domisili, kemudian juga akan ada bantuan transportasi PP dan per bulannya untuk biaya domisili. Jadi kita harus samakan persepsinya nanti. Jadi kita sampaikan informasinya ke pusat ya, ke Kemendikbud. Nanti sama ya, laporan saya juga dengan laporan saudara itu sama. Jadi tujuan kita pra pembekalan ini nanti agar laporan yang kita bikin itu sama ya. Saya juga menilainya nanti sesuai dengan SOP yang sudah ada di rambu-rambu KM3. Kemudian juga disesuaikan dengan bagaimana keadaan saudara di sana. Ya.
Nanti kalau mengenai apa tadi video itu nanti mungkin bisa saya share, tetapi saya rasa ya karena saudara masih berada di kampung saudara, kecuali buat Andra ya, Andra kan cowok aman lah itu saya rasa aman lah di sana. Oke, itu yang pertama ya. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan itu ya, bagaimana saudara nanti berpindah ya dari Padang umumnya ini ke Kabupaten Agam. Ada nggak yang menjadi permasalahan menurut saudara untuk berpindah ini? Selain dana yang sampai sekarang belum cair ya, ada nggak masalah? Elza? Baik Pak, dari sekiannya yang menjadi masalah itu ya seperti kayak kepastian tempat tinggal belum pasti ya Pak. Kemudian ya terkait tempat tinggal itulah Pak. Oke ya. Kalau Feni? Iya Pak, sama itu Pak. Jadi masih tempat tinggal ya yang masih belum bisa dipastikan ya. Saya juga agak sedikit bingung ya menyuruh saudara itu survei ke daerah sana karena dananya belum cair. Jadi saya juga agak sedikit riskan kalau seandainya menyuruh saudara ke sana. Nanti lama gitu ya. Apalagi kalau bulan-bulan baru ini aman lah ya. Saudara masih dikirimi uang belanja sama orang tua atau sudah nyari sendiri ini? Masih dikirimi Pak. Masih dikirimi ya. Kalau Feni masih ya Feni ya? Enggak lagi? Enggak ada Pak. Oh, enggak lagi ya. Kalau Ika? Ika tinggalnya di kampung sendiri ya? Iya Pak, tinggal di kampung sendiri. Ya, Kerja ya. juga. Kerja juga? Sambil kerja Ika? Iya Pak. Di mana kan? Sambil kerja. Ika di kerja Jalan di Baru. Masih di Pariaman kerjanya. Jadi sambil kuliah sambil kerja gitu ya? Ya, mengisi hari-hari yang kosong Pak. Oh, iya. Sambil menunggu kampus mengajar kan. Iya, nggak apa-apa itu. Berarti cukup produktif lah ya, berarti aman. Kayak. Rumah kan kosong. Oke, sip. Berarti kalau seandainya kalau kita mulai dulu untuk survei, kira-kira sanggup nggak, Andra dan kawan-kawan? Sanggup Pak. Nah, jadi Sanggup, kalau begitu ya, sepakati kapan kira-kira Feni dan kawan-kawan. Ini Andra, kalau Andra berangkat, Feni bisa berangkat ya? Feni ya? Oke. Bisa tuh Pak. Ya, jadi gitu aja. Jadi kalau memang seperti itu, sekarang udah tanggal 1 nih masalahnya. Saya maunya tanggal 5 itu, kita itu benar-benar sudah fix ya. Mudah-mudahan juga sebelum tanggal 5 dananya udah muncul. Ya. Jadi saudara sudah mengetahui lokasinya, kira-kira jangan di booking dulu tempatnya, tetapi lihat-lihat dulu ya. Nanti sampaikan ke masyarakat setempat, kita coba akan ini, tetapi nanti bagaimananya nanti dinas pendidikan dan pihak lain yang akan membicarakan ya. Jadi seperti itu. Jadi tanggal 5-nya nanti baru kita pastikan ya apakah nanti pakai dana apa ya nanti untuk untuk sewa-sewa kosan itu ya atau tempat tinggal. Kalau satu rumah nggak mungkin ya karena ada Andra ini. Kalau saudara cewek semua enak itu ya. Tapi kalau bertiga satu rumah itu bagus itu ya. Andra nanti ditaruh misalnya di depan, kalau ada apa di depannya gitu ya, mungkin bisa ya, seperti itu. Tapi kalau bagaimana teknisnya nanti terserah nanti ya. Jadi kapan kira-kira bisa ke sana? Sekarang udah tanggal 1 ini. Zah. Kalau menurut Elza Pak, Elza ya stay aja. Kapan mau dari teman lain? Besok atau Kamis kalau menurut Andra ini. Bisa besok. Besok bisa nggak, Feni? Karena udah di Pariaman, bisa-bisa aja Pak. Sip, oke. Ya, berarti coba besok langsung survei ke sana. 1 hari lah ya. Pastikan dulu tempat ya, tapi jangan booking dulu. Bicara-bicara dulu ya. Kemudian juga kalau ke sekolah jangan dulu ya. Ke sekolah itu saudara wajib dengan saya nanti ya. Saya takut nanti salah bicara karena memang sekolah itu ada tata krama ya. Kemudian kemarin kita juga Ika dengan Elza kemarin sudah mendengarkan langsung ya dari Kabid Pendidikan
Kabupaten Agam agar ketika berada di lingkungan sekolah itu berpakaiannya seperti layaknya guru gitu ya. Jadi mungkin saudara boleh pakai alma mater ya, boleh juga tidak, tetapi yang pasti itu saudara harus menggunakan rok ya. Jadi jangan pakai celana ya, itu yang disampaikan kemarin. Diwanti-wanti langsung oleh kabitnya untuk menggunakan rok ya, jangan pakai celana. Roknya itu juga rok yang layak dipakai untuk sebagai guru walaupun nanti saudara tidak mengajar ya, karena saudara nanti akan dilihat oleh peserta didik ya, oleh anak-anak murid nanti ya. Jadi berpakaianlah layaknya seorang guru walaupun nanti saudara tidak langsung mengajar ya. Tapi kalau seandainya nanti saudara berkesempatan untuk memberikan ilmu saudara ke peserta didik, saudara jangan tolak ya. Karena itu nanti adalah bagian dari pembelajaran ya, ketika saudara itu berdampak untuk sekolah ya. Saya rasa walaupun ilmu saudara ini beragam ya, tapi kalau untuk mengajar ya, apalagi di sini juga banyak yang guru juga sebenarnya ini. Ika, Elza, itu guru kan nanti? Ya, itu nanti bisalah aplikasikan keilmuannya. Apalagi ini untuk Elza ini. Elza kan BK ya. Nah, BK itu sangat banyak nanti aplikasi keilmuan ya. Ketika saudara dapatkan masalah nanti di sekolah ya, ketika saudara lakukan observasi, bisa saja nanti Ika mungkin bisa aplikasikan langsung ilmunya ya, karena bimbingan konseling itu adalah bagian penting ya di dalam suatu organisasi ya, terutama di sekolah. Oke ya, itu bagian pertama ya, poin pertama yang ingin kita diskusikan ya. Diskusi kedua, saya ingin ini ya, inilah nanti yang akan saya nilai ya sebagai dosen pembimbing lapangan di KM3 ini. Jadi nanti saudara itu pada intinya akan dinilai bagaimana melakukan hal-hal yang sudah disampaikan ketika pembekalan. Ya. Mungkin barangkali di pembekalan kemarin sudah dipaparkan ya oleh kakak-kakaknya bagaimana sistem yang harus saudara lakukan ketika aktif ya atau melakukan kegiatan di kampus mengajar. 3 ini ya. Ini contohnya. Jadi kegiatan-kegiatan semuanya itu sudah saudara harus bikinkan mulai dari planning ya, dari perencanaan, kemudian bikin logbook ya. Logbook itu adalah catatan kecil ya yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah saudara lakukan. Jadi nanti ketika saya melakukan penilaian, di penilaian ini murni dilakukan utamanya oleh DPL ya, dosen pembimbing lapangan, kemudian juga nanti akan dilihat kelanjutannya oleh pihak sekolah nanti. Jadi ada 2 penilaian di sana ya, ada dari dosen pembimbing lapangan, kemudian juga ada oleh dosen yang berada di sekolah, guru yang berada di sekolah. Nanti yang di sini yang ingin saya sampaikan bagaimana cara saya nanti menilai ini. Saya contohkan ini Ika misalnya ya. Di sini tulisannya Ramadianti, nanti nama sekolahnya tentu nanti di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara, lokasinya tentu di Kabupaten Agam. Jenis kepesertaannya persorangan. Nah, makanya di sini jenis kepesertaan kita itu walaupun saudara nanti ber-4 orang, tetapi dinilainya per pribadi. Kemudian saudara berasal dari mana ya? Kalau ini kan dari Stekip nasional ya, kalau Ika ya. Maka nanti seluruh kegiatan yang ada saudara bikinkan di logbook, nanti saya akan lihat ya. Dia akan baru bisa dinilai apabila saya sebagai DPL itu menyetujui. Karena saudara-saudara observasi ini di sekolah ternyata Ika manajemen ya? Ika? Pendidikan ekonomi, Pak. Ya ekonomi ya, ekonomi kan. Ya, ekonomi misalnya. Ternyata ada permasalahan misalnya di SMP itu bagaimana aplikasi ekonomi. Maka ketika Ika sudah observasi, tentu akan diberikan suatu perencanaan ya, kemudian tindakan apa yang dilakukan kepada siswa misalnya. Maka di sini Ika buatkan ya, ternyata banyak di antara siswa tidak memahami A, B, C, D gitu. Kemudian Ika akan melakukan apa? Jadi ini dibikinkan di dalam logbook. Nah, nanti ketika di logbook sudah Ika bikinkan, nanti tentu Ika harus masuk di KM3-nya mahasiswa ya. Nanti status Ika itu masuk ke saya. Ya. Yang menilai, menyetujui, memvalidasi itu saya nanti. Ya.
Maka nanti di status ini kalau saya belum menyetujui, maka dia akan menunggu persetujuan terus ini. Ya, jadi makanya kita perlu grup sebenarnya. Ya, jangan-jangan karena kesibukan saya misalnya, saya tidak sempat baca. Ya, maka Ika, Pak, saya sudah bikinkan logbook hari ini. Ya, tanggal ini, jam segini. Maka mohon disetujui Pak. Jadi saya baca lagi nanti. Ya, jadi selalu sampaikan apapun kegiatan yang saudara sudah observasi di sekolah agar bisa saya setujui. Ya. Kemudian nanti setelah saya setujui baru Ika bisa membikinkan di bawah ya. Misalnya hari ini melakukan A, B, C, D gitu. Nah, maka di bawahnya ada poin-poin lanjutannya. Di bagian-bagian itulah nanti akan saya nilai. Misalnya nilainya baik sekali gitu. Unggul atau apa gitu ya. Itu tergantung nanti bagaimana saya memberikan penilaian sesuai atau tidak apa yang direncanakan dengan tindakan yang dilakukan di sekolah. Ya. Nah, itu dinamakan dengan asesmen mahasiswa. Ya, kita lakukan pengujian kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk logbook. Ya, jadi sangat bagus ya kalau saya lihat cara penilaian yang ada di KM3 saat ini ya, semuanya itu sudah sangat detail ya, sehingga nanti saya sebagai dosen pembimbing lapangan nanti bisa membuat ya penilaian ya secara objektif. Ya. Tentu nanti kalau seandainya saya tidak paham dengan apa logbook yang saudara buat, nanti kita butuh kita ada grup ya yang saya bisa tanyakan langsung ke masing-masing saudara. Ya, nah, kalau dia disetujui seperti ini nanti, ya. Kalau dia disetujui, nah, maka nanti saudara bisa bikinkan ini misalnya di tanggal ini, tanggal berikutnya apa, sehingga nanti di masing-masing logbook itu nanti bisa diberikan penilaian secara detail. Kemudian tentu ya sekian bulan saudara di sana tentu logbooknya akan banyak nanti ya. Nah, logbook akan banyak itu nanti saudara bikinkan laporannya. Ya, format laporan itu ada di bagian akhir ya logbook itu ya. Maka ikuti aturan-aturan yang ada di laporan akhir itu, sehingga nanti kalau saudara sudah dirasa cukup ya oleh DPL, sudah sesuai target ya, sesuai kompetensi yang diinginkan ketika kita melakukan dampak ini ya kepada kegiatan kampus mengajar, maka sudah bisa disetujui. Jadi poin akhir nanti ketika saudara lulus di dalam KM3 ini adalah disetujuinya laporan akhir ya. Ini juga bisa direvisi juga ya, logbook itu nanti juga bisa direvisi. Kalau seandainya misalnya Pak ya, WA saya misalnya Pak ada kekeliruan di sana ya, itu bisa direvisi. Yang bisa merubah status disetujui itu menjadi revisi ya DPL juga. Ya, jadi saya nanti berdasarkan komunikasi kita nanti kita sepakati ya Pak itu ternyata ada tambahan ya, itu bisa saja ya. Misalnya saya sudah setuju di awal ternyata ada tambahan ya, itu bisa saya revisi lagi ya. Saya rubah menjadi revisi, maka saudara bisa mengganti bagian-bagian yang belum ada di dalam di dalam logbook itu. Nah, sekarang apa yang penting dalam logbook itu? Yang pertama ini, tanggal kegiatan. Jangan pernah lupa, ya sebenarnya saudara tinggal ngisikan saja ini, ya, mencocokkan dengan kegiatan yang saudara lakukan pas hari itu. Kemudian deskripsi logbook. Nah, deskripsi logbook ini penting ini. Misalnya seperti tadi ya, di ekonomi ya, melatih siswa untuk membuat neraca keuangan misalnya ya. Neraca keuangan itu apa saja, deskripsikan, kemudian lampiran filenya apa yang perlu, misalnya saudara ambil foto siswa, kemudian saudara bikinkan dalam format Excel misalnya atau dalam format PPT, kemudian diunggah ya nanti ya. Foto juga seperti itu, lampiran filenya yang tadi ya, bahan-bahannya apa. Kemudian lampiran fotonya juga seperti itu, upload ya, kegiatan yang menjadi data pendukung dari logbook tersebut. Kemudian juga bisa juga melakukan keterangan membantu pelajaran bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau seandainya ada, ini kan umum ya, bisa saja nanti orang multidisiplin melakukan ini. Oke ya, jadi inilah yang kira-kira yang menjadi format ya yang saudara bisa lakukan ya nanti ketika melakukan kegiatan di KM3 ini. Seperti ini ada kan disampaikan kemarin secara teknis?
Andra? Atau Feni? Ada, Pak. Ada ya, oke. Kalau ada nanti silahkan kembali dilihat-lihat lagi ya. Yang penting ya hari ini saya mengingatkan hasil akhir dari KM3 itu nanti adalah bentuk laporan ini. Nah, makanya kemarin kita juga diskusi ya bagaimana cara mengkonversi kegiatan-kegiatan ini sehingga mata kuliah yang saudara ambil di kampus itu bisa dikonversi. Maka cara terbaik itu sesuaikan dengan kompetensi saudara ya. Ini kemarin yang di sistem informasi ya, nah, itu tentu lebih bekerja keras untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan keilmuan kepada siswa, kepada guru, kemudian juga kepada tim IT di sana. Nah, itu bisa itu ya. Jadi Feni nanti tidak harus ke siswa ya. Kalau siswa kan SMP kalau diajarkan pemrograman mungkin akan tidak berguna baginya. Tetapi kalau Feni ajarkan misalnya nanti kepada tim IT di sana, nah itu bisa menjadi poin baik untuk Feni. Atau nanti Feni mengembangkan misalnya ternyata di SMP itu belum ada websitenya misalnya. Ya, Feni bikinkan webnya, kemudian rancang, kemudian jadikan itu sebagai laporan akhir Feni nanti. Nah, itu bisa nanti dikonversi kepada mata kuliah yang bisa diambil di UPI ya, di PTK UPI ya, seperti itu. Kalau Andra saya rasa itu banyak ya yang bisa dilakukan ya, karena jurusan Andra kan sangat bermanfaat ya untuk siswa juga, guru juga dan lain sebagainya. Observasi dulu ya bagian-bagian apa yang kira-kira yang bisa dijadikan key pointnya nanti. Kemudian baru setelah diobservasi itu nanti lakukan perencanaan, kemudian matangkan perencanaan itu, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan sehingga rencana yang akan kita lakukan itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke, barangkali seperti itu ya untuk saat ini ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak. Ya, silakan. Pak, karena Andra nggak pakai laptop, bisa Andra minta tolong Bapak aja screenshotnya, Pak? Oh, ya coba yang lain apa? Feni bisa, Ben? Feni pakai. Andra pakai HP. Lain pakai HP. Waduh, Feni pakai laptop, Ben? Pakai HP juga, Pak. Allah. Tapi di sana nanti pakai laptop ya, karena nanti kita akan bisa saja nanti sewaktu-waktu ada permasalahan ya kita Zoom ya. Laptop yang tidak punya cuci tangan. Ini saya harus nanya ini. Aduh, Feni nggak ada, Ben? Feni nanti ngajarin IT informasi gimana caranya itu, Ben? Ya, Pak. Itu laptopnya rusak, jadi insya Allah nanti dibenerin dulu. Oh, gitu. Yang lain nggak ada ya, cuma Feni yang nggak ada ya. Oke, saya simpan dulu ini. Ada pertanyaan yang lain? Maaf, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Semester ini kan pengen ambil PKL, Pak. Jadi di kampus itu nggak jadi kan dibebaskan mata kuliah dari kampus. Jadi ngambil mata kuliahnya semuanya di semester ini, Pak, gitu, Pak. Semuanya. Apa sama PKL nanti dikonversi sama kampus mengajar gitu? Tunggu, dalam formatnya PKL di UPI itu seperti apa, Feni? Biar sama. Jadi nanti kita yang mengusahakan agar sama gitu. Ya, coba bisa nggak Feni sampaikan seperti apa PKL kalau di UPI itu? Kalau dari informasi senior yang udah PKL, Pak, katanya cuman ngambil data aja dari tempat PKL itu. Terus buat laporannya sama buat programnya gitu, Pak. Bisa. Program berarti. apa? Bisa berarti. Nah, itu bisa berarti. Ya, berarti kan jelas ya seperti itu. Berarti kita Feni lebih mengarah ke sana nanti, ya.
Jadi kegiatan Fedi di sana arahkan ke sana, di SMP itu arahkan ke sana. Biasanya data apa yang diambil di PKL di UPI itu? Apakah disesuaikan juga dengan prodinya? Sesuai sama peminatannya Pak. Kayak misalnya kalau industri itu bisa ke PT atau kemana gitu. Kalau bisnis ke membuat website bisnis gitu Pak, kayak berjualan atau apa. Kalau Feni apa? Kalau ini industri sih Pak. Oh, industri berarti PT ya. Nggak bisa ke arah lain, misalnya bikin web gitu, mengarah ke bisnis, bisa nggak? Kalau enggak sih Pak, kayaknya lebih arah ke kayak ngambil data-data semacam buat administrasi di sekolah mungkin bisa Pak. Nah, itu berarti kita bikin pengolahan data administrasi di sekolah nanti. Ya, misal nanti kita lihat kedisiplinan guru gitu, ya. Bagaimana masuknya itu full time atau tidak, itu bisa kan? Kemudian juga murid juga seperti itu. Jadi mungkin bisa nggak Feni ciptakan seperti alat sederhana seperti fingerprint, itu bisa nggak kira-kira? Mungkin lebih ke sistem penilaian dari guru ke mahasiswa nggak Pak? Oh, ke sana aja. Jadi kayak sistem kayak website aja gitu. Oh, kalau sistem penilaian gampang bukan Feni ya? Itu berbasis apa Feni rencananya? Kalau rencananya sih PHP aja Pak. Oke. Ya, nggak ribet ya. Oke, sip. Oke, jadi gini aja. Jadi nanti mulai Feni rancang bagaimana sistem penilaian. Jadi penilaian itu nanti Feni bikin terintegrasi ya, mulai dari penilaian ada absensi, kemudian nilai tengah semester ya, kemudian nilai akhir semester, kemudian nanti ada tugas segala macam, itu nanti diakumulasikan nanti sehingga didapatkan nanti nilai final. Kalau bisa nanti itu dibakukan ya, jadi tidak hanya berlaku untuk satu lokal ya, tetapi bisa digunakan untuk semua. Ya, Feni ya, seperti itu. Bisa kan, Feni? Itu ada contohnya nggak? Contohnya nggak ada nggak? Kalau untuk contoh belum ada sih Pak, soalnya kebanyakan senior itu PKL-nya di PT-PT. Ya. Tapi tetap bisa itu sebenarnya ya, tetap bisa itu. Kalau orang misalnya kinerja karyawan ya, kita kinerja guru, kinerja murid, atau juga nilai kan bisa itu. Bisa saja itu sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa di ini. Nanti saya juga ini sebenarnya mau juga berkomunikasi dengan koordinator PT ya di perguruan tinggi masing-masing ya. Kalau UNP bisa saya langsung itu karena teman saya itu ya. Tapi di tempat lain ini saya masih kurang kenal ya. Kalau di UPI juga nanti kalau seandainya bersedia nanti berikan nomor kontak ya. Mungkin saya juga bisa berkoordinasi agar nanti surat itu tidak rugi ya ketika melakukan KM3 ini ya. Jadi semua yang saudara lakukan beraktivitas di KM3 ini bisa dikonversi menjadi mata kuliah yang ada di kampus ya. Feni ya, kita usahakan nanti Feni ya, nomor koordinator PT-nya itu dikasih ke saya ya, biar saya komunikasi dengan baik-baik nanti. Ya, mudah-mudahan kenal juga ya, kalau kenal kan enak. Oke ya. Yang lain? Ya, masih ada Feni? Berarti nggak usah ambil mata kuliah PKL dulu ya Pak, biar bisa dikonversi sama kampus mengajar gitu. Kayaknya seperti itu. Ya, kayaknya seperti itu. Lebih bagus seperti itu menurut saya Feni. Ya, jangan ambil dulu. Biar dia dikonversi, jadi nggak double nanti ya. Nanti diambil dua nanti. Kalau Feni nggak ngambil itu kan nggak bayar SPP kan? Atau bagaimana? Tetap bayar? Itu kan masuk mata kuliah Pak, jadi per semester itu PKL itu sebenarnya di semester 7, tapi karena Penny udah ambil 24 SKS ke atas, jadi bisa ngambil PKL. Karena insya Allah kalau lancar yang semester sekarang bisa skripsi semester 7. Siap. Berarti nanti ya Penny
bisa tamat lebih cepat ya. Kalau seandainya nilai di KM3 ini juga dikonversi ke ini, jangan-jangan PKL-nya sudah langsung selesai kan? Sudah bisa langsung ke skripsi kan harusnya. Ya, mudah-mudahan lah nanti kita komunikasikan ya lebih jauh. Oke, masih ada Feni? Udah cukup. Oke, Ika gimana Kak? Aman kah? Aman, Pak. Nggak ada ini masalah ya? Karena Ika nggak ambil mata kuliah kan, Kak ya? Enggak, memang bebas. Ya, sip. Harusnya seperti Ika ini sebenarnya kampusnya ya, ketika ambil KM3, berarti mata kuliah lain tidak ambil ya, karena nanti mata kuliah ini akan dikonversi menjadi 16 sampai dengan 20 SKS ya. Harapannya nanti 20 SKS dikonversi sehingga tidak lagi ngambil mata kuliah lain. Kalau Elza sama Elza ya? Enggak, Pak, tetap ambil mata kuliah, Pak. Apa yang diambil? Kemarin tuh kan sudah tanya sama koordinator PT, katanya tetap diambil mata kuliah, semua mata kuliah yang dipaketkan untuk semester 4 ini, Pak. Berarti nanti perguruan tinggi yang mengkonversi langsung gitu ya? Ya. Kalau masalah konversi yang 20 SKS itu, Pak, belum ada dikasih pasti sama koordinator PT, Pak. Cuman katanya ambil aja lah semua yang dipaketkan untuk semester 4. Kalau Feni nggak seperti itu, Fen. Saya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Nanti kalau Feni nggak ngambil, ternyata kan tidak ambil mata kuliah katanya. Gimana cara mengkonversinya gitu? Gimana, Fen? Iya, Pak. Udah ditanyakan ke itu. Kan waktu itu kan pernah lapor ke Bapak kalau bebas. Nggak usah ambil mata kuliah di kampus, nanti biar kampus yang isi KRS-nya. Ya kan, Pak? Ya. Nah, setelah Feni dapat surat dari Dikti, ya, KM3. Surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1, Pak. Ngelapor ke Prodi kan. Langsung nggak sampai sejam mereka bilang kalau kebijakannya berubah katanya, Pak. Harus ya. Kalau rencananya kita campuran katanya, Pak. Jadi ada yang online tergantung sama mata kuliah katanya kan. Terus bilang kan, jadi nanti kalau diambil mata kuliahnya apa yang dikonversi, Pak. Terus dibilang itu kan belum tahu karena kita nggak tahu apa nilai apa yang dikasih oleh kampus mengajar itu katanya. Kalau bisa dikonversi minimal itu konversinya 2 SKS katanya kan, maksimalnya 20 katanya. Bisa jadi cuman mata kuliah PKL aja yang bisa dikonversi. Berarti 2 SKS aja berarti kan katanya sih gitu, Pak. Pada 16 sampai dengan 20 SKS itu ya. Oke lah ya. Nah, itu memang masih simpang siur ya. Padahal KM-nya udah 3 sekarang. KM 1, 2 bagaimana ya kemarin itu ya? Ada nggak dapat info dengan yang seniornya sudah mengikuti KM 1 dan KM 2 nggak? Kalau KM 1 dibebaskan PL sama kuliah yang di semester itu, Pak. Gitu. Oh, sama. Makanya Ika ikut itu ya? Ya, di KM1 kan. KM1 adik Ika ikut KM1 kan gitu. Kalau Ika telat masuk kuliah, jadi pas di adik Ika tuh KM1 dibebaskan PL, kuliah pun tidak gitu. Karena pas kebetulan waktu KM1 kuliah kan masih daring kan gitu. Terus bebas PL. Terus bebas PL kan? Berarti dikonversi ya, PL-nya berapa SKS? PL-nya berapa SKS? Waktu itu kurang tahu sih, Pak, berapa konversi. Cuman bebas PL gitu aja ya? Iya, bebas PL. Abis ngikut itu tuh pertukaran mahasiswa baru pulang kemarin kan bulan 1 bebas, ibaratnya memang dikonversikan juga gitu. Masih dalam program Kampus Merdeka nih gitu. Harusnya seperti itu, Fen. Ya, kayaknya seperti Stekim Nasional ini udah mengikuti aturan KM3 ini sebenarnya. Ya, Feni mudah-mudahan seperti itu nanti ya. Jadi nggak ribet Feni ya, harus mikirin kuliah kayak Andra ini. Ini kayak Andra ini bingung saya ini ya. Hari Rabu dia nggak ada, pusing saya itu serius. Ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Ya. Nggak bisa, Pak, harus ke kampus soalnya kita kuliah offline. Itulah, ya mungkin. Kalau Elza gimana, Elza? Kalau Elza, Pak,
kemarin tadi kan udah mulai masuk kuliah, Pak. Ya, Hari offline ya. pertama. Jadi ditanya bagi mahasiswa yang ikut program KM gimana proses pembelajarannya. Kata koordinator PT, coba aja izin sama dosen yang bersangkutan katanya. Dengar-dengarnya Pak, berdasarkan senior yang angkatan 2 dan angkatan 1 katanya ada beberapa dosen yang tidak menyetujui program kampus mengajar ini, Pak. Jadi pas kan STKIP kan Ugrisba sekarang kan udah kuliah luring tuh kan, Pak. Jadi yang lain kuliah luring sedangkan kita daring. Maka nilainya tuh yang seharusnya dikonversi yang nilainya bagus tapi tahu-taunya nilainya pas-pas gitu aja Pak dikasih sama dosen. Jadi berarti ini ya, Elza nanti di Feni, Elza, kalau Rafika saya rasa aman ini. Kalau Andra, gimana Andra kira-kira? Kalau nilai ini, kan kita juga ini ya harus, kalau seandainya Andra siap ya untuk bolak-balik gitu ya, terutama Iya, di Pak. Rabu ya, siap ya. Sejauh ini bagaimana perkuliahannya Andra? Aman? Kemarin cuma pertemuan 1, 2, 3 yang offline, Pak. Kemarin sudah keluar surat edaran rektor, itu Oh iya, iya. sampai tanggal 18 Maret itu online, 4 minggu. Alhamdulillah. Kemudian online aja ya, biar aman gitu Andra ya. Oke. Berarti Elza, Andra, Fedi, nanti kita ketika di KM3 itu sesuaikan dengan mata kuliah yang rasanya sama ya dengan kampus asal ya. Jadi Feni kan udah jelas tuh, Feni udah jelas akan bikin PHP nanti. Kalau Elza nanti karena di BK, kira-kira apa nanti yang nyambung dengan mata kuliah yang hadir di semester ini? Elza lihat Pak, pada semester 4 ini ada mata kuliah Tekon yaitu di mana teknik konseling perorangan. Jadi bisa jadi nanti Elza kaitkan dengan melakukan konseling perorangan karena kita dari pembekalan kita kan mengembangkan literasi dan numerasinya. Jadi setelah kita melakukan observasi, setelah kita tahu apa masalah siswa, kenapa dia ada, misalnya dia ada masalah mengenai literasi dan numerasinya, kemudian ya melakukan konseling gitulah Pak. Berarti langsung ke persen ya, persen to persen berarti ya. Nanti berarti item-item itu nanti itu hubungan dengan mata kuliah yang itu kan. Yang lainnya ada nggak? Itu kan baru satu tuh mata kuliahnya. Atau ada yang lain atau hanya khusus ke yang satu mata kuliah itu saja? Nanti saya maunya itu di logbook itu nanti ada logbook yang bagian besar. Ini poin pertama untuk mata kuliah A. Kemudian di B ada untuk mata kuliah B, di C ada untuk mata kuliah C. Kalau seandainya ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi nanti semuanya itu ada luaran, ya. Jadi kalau tadi ada konseling persen to persen, nanti berarti ada siswa yang mungkin nakal atau apa nanti diberikan konseling, kemudian akhirnya nanti berhasil misalnya, kemudian siswanya sudah kembali lagi baik, gitu. Itu laporan itu, ya. Di logbook bagaimana kegiatan-kegiatan yang Elza lakukan, kemudian di laporan akhirnya nanti siswa tadi sudah tidak lagi nakal seperti itu, ya. Itu nanti di laporan akhir. Itu di logbook itu nanti akan banyak logbooknya Elza nanti, ya, kalau seandainya disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Ugrisba. Ya mudah-mudahan nanti itu bisa dikonversi seperti itu. Ya Pak. Berdasarkan pembelajaran semester 3 yang lalu Pak, itu tuh Elza kan ada belajar mengenai layanan konseling untuk SMP. Nah, berdasarkan pengetahuan Elza, kalau layanan bimbingan konseling untuk SMP itu tuh bertujuan untuk membantu mengembangkan bagian-bagian. Bentar Pak. Ya, silakan. Nah, ini memang perlu disesuaikan dengan kompetensi masing-masing ya. Harus spesifik, harus detail sehingga nanti logbooknya itu seperti itu diisikan nanti. Jangan lari dari itu gitu. Ya, soalnya layanan BK di SMP itu Pak diselenggarakan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu
mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal, Pak. Jadi nanti tuh Ezra bisa jadi membantu perkembangan literasi dan numerasinya. Sip. Jadi lanjut dia ya dengan perlakuan yang nanti Elza lakukan, nanti akhirnya nanti iterasi dan numerasinya menjadi lebih baik. Seperti itu kan saya? Iya, Pak. Nanti Elza sesuaikan program yang akan Elza lakukan dengan mata kuliah semester 4 ini, Pak. Sip, ya. Jadi itu ya. Jadi jangan hanya satu, Zaya. Jadi kalau ada mata kuliah beberapa yang muncul, ya sesuaikan. Oke, saya lanjut ke Ika. Ika, gimana kah? Apa rencananya kah nanti untuk yang diisikan di logbook? Ya. Belum ada rencana sih, Pak. Masih pikir-pikir dulu. Ayo, dia gini, Ika kan mata kuliah walaupun mata kuliahnya dibebaskan, tetapi nanti juga harus ada rancangan ya. Ika di apa ya, di manajemen ya, ekonomi ya. Ekonomi. Ekonominya apa enggak, Kak? Pendidikan ekonomi aja, Pak. Pendidikan ekonomi nggak ada spesifik lainnya. Berarti nanti akan lebih baik Kak tuh nanti melihat mata pelajaran apa sih sebenarnya yang ada di SMP itu yang connect dengan mata pelajaran mata kuliah gitu ya. Kalau di SMP dia ada IPS kan? Kalau IPS ada itu IPS. Lebih luas ya. Bagian dari ekonomi itu adalah bagian dari IPS ya. Berarti nanti silakan Ika lihat mata pelajaran di SMP itu. Kita itu SMP-nya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 Kak ya. Tidak hanya kelas 1 saja, kelas 2, kelas 3. Jadi Kak lihat nanti mungkin di internet ada itu. Nah, kemudian lihat bagian-bagian yang kira-kira cocok dengan bagian Ika ya. Kalaupun nanti ada mata kuliah Kak yang harusnya Kak ambil semester ini walaupun di-free-kan, itu juga bisa Kak sesuaikan ya dengan mata kuliah Ika sehingga nanti kegiatan-kegiatan di KM3 itu nanti bisa juga dikonversi ke mata kuliah Ika yang lain ya. Palingan kalau menurut ketua STKIP kemarin tuh Pak, ya. Dari kan kalau ini kan bebas kuliah di semester 4, terus nanti bebas PL gitu. Paling nanti bikin laporan sama kayak kita bikin laporan untuk PL. Gitu. Bebas kuliah itu artinya kan perkuliahan di semester itu dianggap selesai kan? Tidak Pak, di semester ini dibebaskan semester ini untuk ikut kampus mengajar, tapi nanti di semester, kan kami kalau PL kan di semester 8, jadi anak-anak PL, Ika nanti masuk di semester 4 lagi gitu. Tapi tetap PL? Ika bebas PL. Ya, bebas PL kan. Okay. Ya. Hanya bebas PL ya. Berarti konversinya nggak sampai 20 SKS berarti dong Kak? Ya, nggak sampai 20, lebih kayak 20 SKS, Pak. Jadi pemilik yayasan tuh nggak mau dikonversikan untuk semester ini gitu. Jadi ke PL aja gitu. Tapi nanti di semester 8 teman-teman yang lain PL, Ika masuk di semester 4. Cuman Ika bebas PL gitu. Gitu. PL itu berapa SKS Kak? PL, nggak tahu Pak. Cuman kemarin pas di sama ketua kampus kan yang pemilik yayasan nggak mau untuk mengkonversikan 20 SKS, takutnya nanti ada pelajaran atau ilmu yang kurang full dapatnya gitu. Jadi makanya cuma bebas PL aja gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ika, tetap Ika nanti ini ya sesuaikan logbook Ika dengan kira-kira apa yang connect dengan keahlian Ika ya. Jadi jangan lenceng-lenceng nanti, jangan sampai Ika nanti mengajar ekonomi di sana, nggak bakalan dikonversi nanti ya. Ika harus cari nanti bagian-bagian penting sehingga Ika bisa berkontribusi dan berdampak bagi sekolah. Andra terakhir ini. Apa kira-kira yang Andra akan lakukan di sana, Andra? Baik, Pak. Dari Andra sendiri itu nanti ada 20 SKS. Yang pertama itu magang, 3 SKS. Mungkin magang nanti bisalah menyesuaikan aja, Pak. Baik mengajar itu, membantu guru dan lainnya. Itu bisa masuk kategori magang, enggak, Pak? Iya, bisa. Dan itu
magang Andra pun di kampus cuma 1 bulan, jadi bisalah 5 bulan tuh walaupun jam kerja seharinya tuh sedikit dari magang 1 bulan, Pak. Yang kedua itu nanti ada tentang etika bisnis. Rasa Andra kalau dibawa ke sekolah, etika aja Pak, bisnisnya dihilangkan. Nanti bagaimana Andra beretika dengan guru. Terus ada juga komunikasi, bagaimana komunikasi Andra dengan DPL, dengan teman-teman, dengan guru, dengan siswa-siswa di SMP. Itu kan bisa nanti masuk ke mata kuliah etika dan komunikasi juga Pak. Iya. Terus ada tentang riset MSDM, di mana MSDM ini kan ibarat guru itu kan sumber daya manusia Pak. Jadi nanti Anda bisa melakukan riset atau kajian mengenai guru. Mungkin ada guru yang kurang aktif atau yang sering telat, kan bisa juga Anda lakukan riset atau tentang pelajar lainnya, itu kan juga termasuk sumber daya manusia Pak. Jadi nanti akan ada suatu itu nanti Anda lakukan untuk memenuhi syarat KRS ini Pak. Selanjutnya itu ada kepemimpinan. Di kepemimpinan ini mungkin bisa di banyak hal Pak. Mungkin bisa masuk juga di ekstrakurikuler seperti PBB atau di pramuka, itu kan jiwa kepemimpinan. Dan OSIS alhamdulillah juga. Andra OSIS juga berarti. Di UNP itu bagian dari Paskibra UNP dan juga di SM dulu juga pramuka Pak. Jadi Andra sedikit banyaknya bisa mengajarkan adik-adik pas SMP nantinya tentang kepemimpinan Pak. Oke, saya sudah catat itu ada 6 nanti laporan akhir Andra tuh, ya. Ya, jadi Pak, nanti artinya logbook seperti yang saya sampaikan tadi itu ada 6 item, ya. Di 6 item itu masuk semuanya, sehingga nanti di logbook itu nanti hasil akhirnya adalah laporan akhir yang 6 tadi, ya. Leadership dan segala macamnya tadi. 8 ya? Oh, saya baru dengar 6 tadi itu, ya. Berarti Andra nanti ya berarti nanti Andra ada 8 nanti logbook, kemudian ada 8 nanti laporan akhir. Yang magang saya rasa cocok itu Andra kalau di sekolah ya. Magang itu cocok di sekolah, kenapa? Karena memang nanti di sekolah itu kan juga ada apa ya, tenaganya ya. Tenaga apa nanti yang Andra magangkan nanti ya sesuaikan. Misalnya nanti Andra magang disesuaikan dengan keilmuan Andra yang ada di sekolah itu nanti bisa dimagangkan juga. Jadi nanti juga akan ada logbook dan laporan akhir Andra di sana. Di 8 ya. Harusnya seperti itu ya yang saya mau. Sehingga nanti sesuaikan dengan mata kuliah yang ada di kampus saudara itu, dan semuanya dibikinkan logbook dan laporan akhir. Itu ya Feni ya. Feni juga harusnya seperti itu Fen. Ya, kalau seandainya mau mengkonversi semua ya yang ada ya, walaupun sekarang yang tergambar itu kan baru 1 ya Feni ya. Kalau seandainya nanti bisa yang lain, saya rasa lakukan ya, karena saudara itu lama di sana ya. Ada waktu 6 bulan ya, cukup lama untuk melakukan banyak hal ya, sehingga nanti bisa dilaporkan baik dalam bentuk logbook maupun dalam bentuk laporan akhir. Oke, cukup ya saya rasa, mudah-mudahan ya silakan Pak. Pak, tadi 8 logbook ini dalam per hari ya Pak dibikinnya? Tergantung Dra, kalau seandainya Andra hari ini bikin misalnya akan melakukan itu, kemudian melakukannya bisa diselesaikan dalam 3 hari, berarti jangan per hari ya. Misalnya hari ini dibikin melakukan A misalnya, dalam 3 hari baru selesai, berarti baru selesai melakukan itu aja. Jangan per hari, nanti terlalu banyak pula nanti ya, karena Andra 8 ini ya, Andra 8 ini ya, 8 nanti ya. Jadi saya juga banyak juga nanti menyetujui dan tidak setujui Andra, nanti kacau hang pula apa itu nanti ya. Jadi sesuaikan ya dengan apa hasil yang sudah didapatkan dari rencana ya. Misalnya rencanakan A, hasilnya sudah ada, baru dibikin logbook baru ya, ini berhasil direncanakan dengan apa gitu ya. Itu juga dengan yang lainnya. Oke, masih ada? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Ferry. Itu Pak, kan ada mata kuliah offline Pak. Nanti kalau misalnya pas hari mata kuliah offline itu isi logbooknya gimana Pak? Ya, berarti kita tahu sama tahu saya, jangan dibikin pula saudara itu kuliah offline, nanti kacau nanti ya. Jangan dibikin ya, karena saudara dianggap meninggalkan kampus ya. Andra juga seperti itu ya, kalau lagi offline hari Rabu di UNP, jangan pula dibikin logbook lagi di UNP, jangan ya, nanti bahaya nanti loh ya. Jangan bikin. Oke, tapi izin ke saya ya. Jadi kalau seandainya mau ke mana, izin ke saya. Jadi saya tahu juga keberadaannya di mana. Ya. Tapi tidak akan saya bikinkan juga di laporan saya ya. Kalau sudah di mana. Jadi hanya kita saja di grup ini yang tahu. Ya.
Yang di grup pasti tahu ya, karena saudara kan laporannya di grup. Oke. Cukup rasanya, mudah-mudahan pra pembekalan kita keberangkatan kita hari ini bisa dipahami ya, dan bisa juga dilaksanakan nanti. Berarti besok ya, saudara silahkan rembukan jam berapa ke sana ya, ke dekat-dekat SMP ya. Jangan dulu ke SMP-nya, tapi dekat-dekat SMP di sana. Silahkan lihat tempat tinggal yang cukup nyaman ya. Saya tadi Andra usulkan kalau bisa satu rumah, tetapi kalau bisa ada rumah di bagian depannya gitu. Jadi bisa antara di bagian depan itu saja, jangan sampai masuk pula ke dalam. Ya kalau masuk ke dalam nanti itu orang di sana akan marah nanti ya. Atau kalau seandainya mau aman ya pisah saja ya. Itu Andra. Kalau yang bertiga saya rasa bisa satu rumah ya. Di sana nggak mahal-mahal kok. Ya paling satu rumah itu 6 bulan itu paling mahal itu 3 jutaan lah ya, itu paling mahal itu, ya nggak mahal di sana kok, ya, iya kan apa Ika? Itu paling mahal ya Ika ya, 3 juta itu, ya kalau 6 bulan. 3 juta 6 bulan 500 Pak. Iya kan 3 juta, ya. Kira-kira paling mahal itu, ya. Kalau saudara bisa kalau pula. Bisa kan, ya kalau kalau saya bisa nanti kan, kepala 100 itu sebulan kan lumayan Pak. Itu nanti kan diganti, saya bilang ya, karena saudara pindah domisili. Mahal-mahal kan nggak apa-apa, bantu buat masyarakat setempat juga. Yang bayar kan nggak saudara juga nanti kan. Kalau saudara pindah domisili ya, kan ini kita bicarakan pindah domisili. Nanti transportasi berarti dibayar. Pak, kalau kita cari rumah di sana, apakah sudah disediakan perlengkapan di situ atau gimana tuh Pak? Itu saudara yang melihat ya, tanyakan ya. Kalau bisa cari yang ada gitu, masa belum beli itulah. Ya, nah, makanya berembuklah bersama, cari rumah yang sudah orangnya sebenarnya ada tapi di luar ya, tapi artinya mejanya udah ada, bangkunya udah ada. Kebanyakan seperti itu di sana itu, ya. Kebanyakan di daerah-daerah itu seperti itu, ya. Rumahnya sudah ada tapi dia pergi merantau kemana gitu. Jadi tempat makannya udah ada. Cari yang seperti itu. Kalau seperti itu, kalau seandainya saudara bisa PDKT itu bisa juga dikasih gratis itu biasanya, ya. Kalau di daerah sana, tanyalah sama Elza ini. Elza ya. Pak. Ya. Itu 3 juta tuh untuk satu rumah kan Pak, bukan per orang. Berarti kalau 3 juta 5 bulan. Iya, 3 juta satu rumah. Pas di Andra nanti yang nggak masalah itu. Tapi Andra nanti cari aja lah musola. Kalau diusulkan gini gimana Pak? Gimana? Kan dalam satu rumah misalkan ada 2 kamar gitu, Andra di kamar sebelah lagi gitu. Ya, saya takut nanti Andra ini kilaf gitu. Nanti Andra agak-agak apa aja sedikit Pak, agak kewanitaan aja, agak keibuan aja dikit Pak, aman tuh. Bisa diatur Andra nanti. Oke. Itu nanti ini saya potong ya bagian ini ya, karena nanti ini kan kita share ini ya. Oke, janganlah ya. Kalau seandainya ada pavilion di depan nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau seandainya nggak ada janganlah ya. Yang penting kemarin tuh mau ke rumah seperti KKN kemarin Pak, pas di KKN tuh kan misalnya ada nenek-nenek yang satu aja di rumah atau ada orang yang nggak ada anaknya, berarti kan bisa di sana Pak, ada orang yang mantau kami nantinya gitu Pak. Sip. Kalau Andra berpacaran sama orang ini, Andra juga nggak mau lah Pak. Tapi ada orang tua satu lah, Andra baru sanggup Pak untuk tinggal di rumah. Ya kayak gitu. Ya cari yang seperti itu ya, cari yang seperti itu. Ya itu maksud saya sebenarnya. Jadi kalau saudara sudah ke sana nanti udah lihat ya, sudah tahu tempatnya, nanti itu bisa dicari yang seperti itu. Ya, saya setuju tuh dengan Andra, cari yang nenek-nenek yang ditinggalin sama anak-anaknya gitu kan, ya boleh itu ya. Nah, itu kan bisa ya, seenggak-enggaknya nenek-neneknya sama Andra gitu. Ya, oke ya. Oke, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan besok dapat tempat yang layak. Tapi jangan booking dulu ya, cari-cari saja dulu. Mudah-mudahan nanti kita nunggu kabar selanjutnya dari KM3 ini, karena agak aneh ini ya. Dulu disuruh untuk cepat-cepat, saya kira itu setelah kita laporkan ya, setelah kita bikin SP TMJ-nya langsung keluar. Ternyata enggak ya, sampai sekarang juga belum ya. Ya mudah-mudahan dananya segera keluar dan saudara juga bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan di KM3. Sampai di sini ya barangkali saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya.
Pak udah jadi Asma. diskusi, Pak. Ya. Gimana? Udah. SS. Udah. Udah, ya.